sekarang ini kita ini para pengurus dalam melayani umat harus pinter memotivasi, pinter menyemangati. Bukan menyalahkan. Menyalahkan itu nggak membuat orang bersemangat. Tujuan kita bukan menyalahkan. Tujuan kita adalah membesarkan hati, menyemangati. Ini untuk memotivasi. Sekarang itu ada banyak orang yang sering mengatakan, wah pulangnya sampai sore, kegiatannya padat, sudah lelah. Kita mengingatkannya gini, ini tidak setiap hari, ini tidak setiap minggu, tapi sebulan sekali. Ini kalau kita, jadi begitu. Sama dengan kalau misalnya anak-anak mau pertemuan, sampai nanti orang itu sibuk. Paling kita menyemangatinya gini, ini enggak setiap hari kok, ini enggak setiap minggu kok, ini sebulan sekali kok. Nah kan beda lah. Mungkin kalau orang-orang muda bilangnya capek dan seterusnya, iya saya mengerti. Maka ini tidak setiap hari, maka ini tidak setiap minggu, ini sebulan sekali. Nah sebulan sekali berkisah sengsara bersama Tuhan Yesus. Tapi ini berkisah sengsaranya bukan menganggo salib, tapi hadir di pertemuan orang muda. Soalnya kalau nunggu mereka itu jadi pengangguran, ya agak susah. Saya selalu menyemangatinya gini, termasuk menyemangati diri sendiri ya. Sesibuk-sibuknya saya, masih ada yang lain yang lebih sibuk. Orang-orang yang tekun bersekutu dengan umat yang lain, itu bukan orang-orang yang nganggur. Saya selalu meyakini tidak sedikit dari mereka itu yang ternyata lebih sibuk dari saya sebenarnya. Jadi mereka bisa bersekutu itu bukan karena mereka itu nggak capek, bukan karena mereka itu pengangguran, bukan. Tapi karena memang menyadari bahwa ini kesempatan yang nggak akan selalu didapat. Saya sangat menikmati mengirim komuni kepada umat di sini. Maka juga saya akan selalu berusaha untuk juga ada kesempatan. Meskipun kesempatannya tidak sesering ketika Pak Warsum sakit. Tapi saya tidak mengharapkan Pak Warsum sakit loh ya. Pak Warsum sehat, saya senang. Kalaupun saya tidak mengirim komuni juga, saya bisa sekedar berkunjung. Nah, yang saya jumpai adalah ternyata umat kita yang nggak bisa ke gereja, yang dikirim komuni itu memang keadaannya sakit bener. Ada yang kakinya diamputasi satu, ada yang dua kakinya diamputasi, ada yang cuci darah seminggu 2 kali. Saya sering mengajak yang sehat, yuk kita renungkan. Nah ini untuk motivasi. Jangan sampai kita yang sehat kok menyamakan diri dengan yang sakit. Kalau yang sakit nggak ke gereja, yang sakit nggak bisa ikut pertemuan, karena seperti itu bisa dimengerti. Iya. Bisa dimengerti, tetapi kalau yang sehat, ini hanya bahan untuk motivasi. Untuk motivasi. Jangan sampai nanti kita sudah nggak bisa apa-apa, kita menyesal. Aduh, kenapa yang dulu ketika saya masih sehat, ketika saya masih bisa, kok tidak? Ya nggak mungkin jam itu diputar kembali. Ini hanya bahan untuk motivasi. Entah itu memotivasi umat yang nggak pernah ke gereja, maupun juga motivasi anak-anak yang mungkin sering mengatakan sibuk, capek, dan seterusnya. Kalau kita renungkan, memang sekarang ini kita ini para pengurus dalam melayani umat harus pinter memotivasi, pinter menyemangati. Bukan menyalahkan. Menyalahkan itu nggak membuat orang bersemangat. Tujuan kita bukan menyalahkan. Tujuan kita adalah membesarkan hati, menyemangati.
Ya kita fokusnya harus ke situ. Tuhan itu kerjanya itu sebenarnya menyemangati. Nah, itu juga nanti untuk Prapaskah. Jadi di samping juga yang doa harian tuh ya diingatkan teruslah. Banyak berkahnya banyak. Kita harus yakin betul bahwa doa itu nggak sia-sia. Banyak orang yang selalu mengatakan saya bisa begini juga karena doa. Ibu Lena, ini bukan omong kosong. Ibu Lena tuh ketika kita berkunjung mengirim komuni ya, itu kan berkisah kan. Saya bisa bertahan, saya bisa seperti ini karena doa. Maka saya bisa mengerti banyak orang yang ketika dikunjungi Pak Bun, Rama minta doanya, doa. Ini juga bahan ya. Makanya saya bilang saya tuh senang berkunjung ke umat yang dikirim komuni itu. Ini sama-sama senang. Yang dikunjungi senang, yang mengunjungi juga senang. Ini bahan untuk motivasi. Untuk motivasi.